Sekarang jadi teras Cihamplas mau gimana Bapak? Bongkar. Oh, cuk ini teh ulah dibongkar. Dia tanggola. Dia tanggola. Dibolak-balik ke kumaha, pas teh kadinya naik motor lu ngambil sore. Iya, dialokasikan di belanja sampah terbatas, Pak. Iya kan anu di Bandung mah dibutuhkan teh ngalobaan tukang sapu, ya. Ngalobaan supir truk angkut, Ya. Ngalobaan supir cator, Ya. Ngalobaan jelema anu milah sampah. Ya. Opat. Ya, betul. Gitu. Terjawab semua itu. Beres. 80 miliar. Priogina. Kantosna ke Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas evaluasi anggaran Kota Bandung yang menjadi sorotan setelah pernyataan Kang Deddy Mulyadi dalam pertemuan bersama Wali Kota Bandung. Dalam evaluasi tersebut, Kang Deddy menilai bahwa anggaran untuk sektor-sektor penting seperti sampah, jalan, dan penerangan jalan umum atau PJU dinilai sangat kecil. Padahal, ketiga sektor ini menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat. Evaluasi anggaran daerah merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa uang rakyat digunakan secara tepat sasaran. Dalam konteks Kota Bandung, kota besar dengan aktivitas tinggi dan jumlah penduduk yang padat, kebutuhan terhadap infrastruktur dan layanan dasar tentu sangat besar. Namun menurut Kang Deddy Mulyadi, justru sektor-sektor mendasar ini belum mendapatkan porsi anggaran yang memadai. Ia menilai ada ketimpangan antara program-program seremonial dengan kebutuhan real masyarakat di lapangan. Sorotan anggaran sampah kurang lebih 1 menit. Masalah sampah menjadi perhatian utama. Bandung sebagai kota metropolitan menghasilkan sampah dalam jumlah besar setiap harinya. Jika anggaran pengelolaan sampah kecil, maka dampaknya akan langsung terasa, mulai dari penumpukan sampah, pengangkutan yang tidak optimal, hingga masalah lingkungan dan kesehatan. Kang Deddy menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya soal kebersihan, tapi juga soal peradaban kota. Selain sampah, anggaran perbaikan dan pemeliharaan jalan juga dinilai terlalu kecil. Kita sering menjumpai jalan berlubang, rusak, atau tidak segera diperbaiki. Hal ini bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Menurut Kang Deddy, jika anggaran jalan terus ditekan, maka biaya kerusakan di masa depan justru akan jauh lebih besar. Penerangan jalan umum atau PJU juga menjadi sorotan. Minimnya penerangan di sejumlah ruas jalan berdampak langsung pada keamanan dan keselamatan warga, terutama di malam hari. Jalan yang gelap rawan kecelakaan dan tindak kriminal. Kang Deddy menyampaikan bahwa PJU seharusnya menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan rasa aman masyarakat. Di akhir evaluasinya, Kang Deddy Mulyadi berharap pemerintah Kota Bandung dapat melakukan penataan ulang prioritas anggaran. Anggaran daerah seharusnya lebih difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat, bukan hanya program yang bersifat jangka pendek atau simbolis. Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, Bandung bisa menjadi kota yang lebih bersih, aman, dan nyaman untuk semua warganya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Siapa pendirinya, terus dia mendidiklah warga-warga sekitarnya. Artinya kan guru, Pak. Ini kan guru Pak Mun. Betul, Pak. Anggarannya di Dinas Pendidikan. Ada Pak. Dia non ASN. ASN, Dia non P3K. P3K. Artinya kan bahwa pemerintah pusat sudah melarang ASN mengangkat di luar ASN dan P3K. Betul. Kemudian Dinas Pendidikan Kota Bandung mengangkatlah kalimatnya dengan kalimat tim ahli. Betul. Gitu loh, Pak. Tenaga ahli, Pak. Nah, ya tenaga ahli. Nah, pertanyaannya adalah ini diperbolehkan nggak? Kalau saya itu aja. Oh iya. Di BA nantinya di kementerian di BKN apa istilahnya? BKN. Di BKN-nya diperbolehkan nggak Pak? Atau di Kemendikdasmen-nya diperbolehkan nggak? Maksudnya kehati-hatian itu. Iya. Iya, Pak. Kayak waktu tahun lalu saya menghadap ke Bupati apa? Pas Iya. bulan puasa. Ketika saya belum bayar para tenaga ahli itu, saya lapor ke Bapak Tan. Nah, maka saya lapor ke BPK bilang boleh.
Karena kan si undang-undangnya tidak berlaku surut terhadap kontrak kerja tanda Itu yang dulu. Ya, Emang nggak ada Sekarang kan ini masalah. ke depan kan itu. Ya, sekarang 7.000 udah jadi P3K per waktu. Nah, kita menyisakan 800. 800. Ada 3.000 sampai 3.000 malah 2.000. 3.000 sudah. Maka diberikanlah istilah tenaga Pendidikan, Pak. bukan tenaga ahli. Ahli atau sekarang pendidikan. Nah, tenaga ahli itu kan tidak boleh kalimat tenaga ahli itu ada di dalam nomenklatur anggaran. Kan nggak boleh ya? Iya, kalau di Karena konotasi tenaga ahli adalah orang yang direkrut dari luar menjadi penasehat pemerintah. Betul. Kan itu sudah dilarang. Iya. Nah, maksud saya kan kita teh suka ributan istilah, Pak. Iya, Pak. Nanti diaudit di tahun 2027-nya. Iya. Nah, kemudian maksud saya, nah itu apa yang harus dilakukan terhadap itu kalimatnya. Jangan sampai dianggap Nomenklatur. nomenklaturnya, Pak. Nomenklatur itu akan menentukan, Pak. Orang udah nomenklatur deh ya. Iya. Nomenklatur ya. Aduh. Masih ada nomenklatur. tenaga pendidikan gitu Pak. Sok tanyakeun we ka ditu. Kalau saya masih gaji aja saya mah empek. Siap. Kan kalau kita mah kita kehati-hatian dalam sistem audit. Betul. Betul, Pak. Nah, sekarang boleh tanya aja ke BPK, diperbolehkan nggak? Siap. Nanti di Iya. Kan yang auditnya BPK. Iya. Kalau dari sisi kepegawaian Pak Gubernur yang ada adalah ASN, PNS dan P3K. Iya. P3K ada yang penuh waktu, ada yang paruh waktu. Iya. Dan tidak boleh tidak diperkenankan selain ASN. Solusinya outsourcing Pak. Mahal Pak. Outsourcing dengan perusahaan bukan kontrak personal. Iya. Itu yang tidak boleh kontrak personal Pak. Iya, kan itu Coba yang yang ada di database. kan nyimpennya di belanja barang dan jasa. Iya, Pak. Kan maksud saya, punten ya, kegiatan ini sangat menguntungkan masyarakat. Iya. Kegiatan ini memberikan penghidupan pada orang untuk mengajar. Kegiatan ini menghidupkan orang untuk mengajar, gitu loh. Bahwa kita mengapresiasi ini, gitu loh. Tetapi seringkali niat baik kita itu Kepentok istilah. nanti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kan itu aja. Iya. Capek. Iya, betul, Pak. Nah, kemudian saya sebagai orang yang merekomendasikan, kan saya harus mempertanggungjawabkan rekomendasi saya. Nanti kan dibalik, itu berdasarkan sudah direkomendasikan oleh gubernur untuk disahkan. Iya. Nanti saya ditanya, kenapa ini Anda loloskan nomenklatur ini? Gitu loh. Itu Pak. Kan Bandung mah ke rada selatan. Iya. Sana Pak. Bisa, Pak. Ya ini aja Pak, nanti dipandu aja. Mangga Restrukturisasi kegiatan. nanti kita dalami lagi Pak Gu. Berarti nomenklaturnya ya. Iya, tim Iya, ahli ini di dalam SBB-nya mungkin kan ada peraturan wali kota Pak. Siapa yang kategorinya, berapa anggaran yang dibayarkan per bulannya. Itu per orangnya berapa Pak? Saya tidak keberatan dengan guru PAUD digaji. Ya. Siap. Tidak. Tetapi cari nomenklatur yang tidak bertentangan dengan peraturan. Mangga, siap. Iya, kalau orangnya masih 1.000.000 sekian, Pak. Iya. Masih tidak besar gitu. Kali Kali Ribuan. 2.300, Pak. iya. Banyak. Cari nomenklatur nggak Pak? Siapa? Ya, siap. Karena kita gigiling istilahnya nomenklatur di hukum itu. Iya, Pak. Nanti kan ditanya, apakah itu diperbolehkan oleh undang-undang? Oh tidak, kenapa Anda melakukan? Hati-hati. Ya, Siapa? Bapak ini kan dalam wali kota Bandung. Siap. Harus stop.
Antenan. Nah, bicara soal top, saya bicara soal sampah. Terakhir runtah, kumaha? Runtah di kondisinya. Iya cenah Ya. ya, runtah teh kumaha? Ketika Bapak bantu saya bulan April, maka turun terus Pak tumpukan sampah dengan kondisi yang normal. Nah, sampai terjadilah sedikit masalah di mana, di Sarimukti. Overload. Iya, ketika Sarimukti overload langsung ditahan semua tuh. Selesai Sarimukti bulan November semua normal, bahkan dengan kemampuan kita sekarang mengolah 300-an ton per hari. Itu kita udah flat Pak, nggak ada masalah. Tapi relaksasi ini hanya akan berlangsung sampai 11 Januari. Perkiraan kami 11 Januari akan overload lagi. Nah, maka kalau tidak kita lakukan apa-apa, bulan April kita udah bencana sampah. Pertanyaannya adalah jumlah armada Bapak sampahnya sekarang nambah nggak? Kan jumlah sampah bertambah. Iya. Jumlah armadanya, baik yang tukang sapu, sopir, mobil truknya, kemudian ininya catornya, naik nggak? Akan ditambah. Nah, ditambahnya itu dengan cara, nah ini kan apa ya? Kita produksi 1.500. Ini kalau kembali ke normal, perkiraan dalam keadaan overload, kita hanya bisa ke TPS 980. Kita sudah bisa kelola 325, maka kita perlu tambahan untuk mengelola 220 ini. 220 ton per hari ini, inilah yang disebut sebagai dana darurat sampah, Pak. Nah, ini akan nambah mesin yang akan Bapak tetapkan dulu sebagai dana darurat sampah. Betul, jadi nambah pengolah 1.597 satu RW satu orang, Pak. Satu orang olah sampah. Tukang sapu tina dalam 100 dan 1.600. Ya, oke. Terus armada Itu 2026. 2026. Tapi Dan belum itu akan teralokasikan. Nah, tapi Belum teralokasikan. Ayo Bapak gua masih. Pak, saya datanya baru dapat kemarin, Pak. Jadi, abdi teh bade nyungkeun persetujuan, abdi bade nambah 80 genep. Naon? Geser Pak. Hah? Di Geser, RAPBD kemarin Heeh. yang kita evaluasi, karena itu belum dialokasikan. Pak Wali mau geser ceritanya. Pergeseran anggaran. Iya, Dari RAPBD ini sebagian ada yang digeser. Ya kan bisa pergeseran anggaran, Bapak. Iya, sebagian pakai BTT, sebagian pergeser. Kan Bapak bisa pergeseran anggaran saya setujui. Oke, siap. Begitu. Kan saya ke Kemendagri cukup WA. Apa Mendagri saya pergeser. Oke. Cepet mantap ke arah lu jalannya. Kan kuru gubernurna. Bapak mah 7 triliun, Pak, gede. Kota Bandung, Pak. Iya, siapa? Di Perem, Pak. Ada masalah nggak administrasi ini? Iya, tinggal ada evaluasi gubernur dari Ya, kamu iya. coba. dan sejalan dengan hasil evaluasi kita, memang